Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai umat Katolik tidak akan pernah lepas dengan tanda salib. Namun, apakah kita sebagai umat Katolik telah mengetahui makna dan arti dari tanda salib? Apakah Anda penasaran dengan makna dan arti dari tanda salib yang selalu kita buat? Saksikan pembahasan kami. Selamat siang, Romo. Selamat, Mbak Teta. Gimana kabarnya? Kabarnya sangat baik, Romo. Ya, puji Tuhan, sehat ya. Sehat, Ya. selalu sehat. Sebelum kita lebih lanjut berbincang nih, Romo, Ya. kita buka dulu mungkin, Romo? Oh ya, sapa dulu ya. Iya, kita sapa Oke, dulu, oke. Romo. Sana apa sini? Sana, ya. Vivat Yesus. Percor Marie. Selamat siang saudara-saudari yang terkasih. Nah, siang ini saya dan Romo Romo Dito Dito akan kembali membahas mengenai tata gerak dalam liturgi, Romo. Ya, baik. Tadi di awal saya sudah memberikan sedikit pengantar, Romo, Hmm. bahwa kita sebagai orang Katolik Hmm. tidak akan lepas dengan tanda salib, Romo. Ya, benar. Nah, namun apakah para saudara-saudari yang terkasih ini sudah mengetahui makna dari tanda salib itu, Romo? Baiklah. Gimana? Udah tahu belum kira-kira para sahabat saya ini? Wah, bagaimana sahabat? Apakah Anda semuanya sudah benar-benar paham mengenai apa itu tanda salib dan mengapa tanda salib itu selalu dibuat oleh umat Katolik, begitu, Ya, Romo? oke, mungkin sudah tahu ya, mungkin sudah tahu apa maknanya, hanya kita ingin meneguhkan kembali ya. Benar, Ya, Romo. oke, ya. Kalau begitu, Romo, Mm-mm. mengapa kita sebagai umat Katolik selalu membuat tanda salib, Romo? Ya, karena ini menjadi ciri khas kita dalam gerakan liturgi. Tanda salib dalam liturgi itu merupakan gerakan tangan untuk membuat tanda salib yang memang untuk diri sendiri ataupun untuk memberikan berkat kepada orang lain. Nah, ini kan menjadi ciri khas kita sebelum beraktivitas misalnya, sebelum doa misalnya. Nah, ini ada makna tersendiri, ciri Nah. khas ini. Apa itu, Romo? Makna tersendiri atau ciri khas dari tanda salib ini, Romo? Oke, makna, tetapi sebelumnya kita harus melihat latar belakangnya ya. Iya. Tanda salib ini mengapa ada itu ya. Nah, pemberian tanda salib atau berkat kepada publik pertama-tama itu harus menjadi perhatian. Itu hanya diberikan oleh kaum tertapis. Seperti Romo Dito. Ya, misalnya memberikan berkat gini ya. Iya, Romo. Nah, kalau umat awam memberikan berkat kayak gini, itu masuk dalam dosa sakrilegi. Karena memang pemberian berkat untuk orang lain itu hanya khusus untuk orang yang sudah ditabiskan. Nah, tanda salib dan berkat dengan tanda salib itu sungguh-sungguh asli berasal dari tradisi Kristiani. Berasal dari tradisi ya, Romo, ya? Tradisi Kristiani dalam Perjanjian Lama dan dunia kafir. Oh. Itu pun juga ada, sudah dikenal pemberian suatu tanda pada diri seseorang, misalnya budak atau binatang. Binatang sebagai tanda bahwa orang atau binatang itu milik seseorang. Nah, diberikan tanda. Nah, kebiasaan membuat tanda ini juga terjadi pada diri orang Kristen. Nah, sekarang ini kan kita menjadi tanda sekarang kan. Kita sudah punya tanda sendiri. Oh, dia orang Katolik membuat tanda salib. Membuat tanda salib besar atau kecil. Ya, pokoknya membuat tanda salib ya. Ini besar dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tapi juga ada yang buat bagaimana, kecil Romo? gitu. Apa? Kayak malu-malu gitu ya. Apalagi ketika berada di tempat umum ya, Romo, Apalagi ya? makan di warung makan gitu. Nah, Wah. kadang malah nggak buat tanda salib, Romo. Enggak, langsung makan. Nah, itu ya. Nah, tetapi tanda yang dibuat ini sungguh-sungguh baru, yaitu tanda yakni tanda salib Kristus itu sendiri. Nah, salib Kristus itu kan menjadi kebanggaan dan kekuatan orang Kristiani. Meskipun bagi orang Yahudi itu salib merupakan suatu batu sandungan, dan bagi orang Yunani merupakan kebodohan.
tampak dari 1 Korintus bab 1 ayat 18 dan ayat 23. Nah, tanda salib itu tanda salib Kristus, kemenangan Kristus. Nah, itu Mbak Teta. Berarti tanda salib ini bagi umat Katolik adalah tanda kemenangan Kristus ya, Romo, makna ya? yang mendalamnya di situ. Makna mendalamnya sebagai tanda kemenangan Kristus. Nah, memang sudah sejak awal kekristenan itu tanda salib biasa diberikan kepada para katekumen, ya. Dan tanda salib di situ melambangkan bahwa mereka itu milik Kristus. Tadi kan sudah di awal disebutkan bahwa tanda itu menandakan kepemilikan. Nah, sekarang dalam tradisi Kristen diberikan kepada para katekumen, ini menjadi tanda bahwa orang ini menjadi milik Kristus. Nah, itu tetapi kalau dalam konteks liturgi, makna menurut tradisi liturgi, tanda salib itu pertama-tama mengungkapkan iman dasar Kristiani. Akan salib Kristus yang membawa penebusan dan juga keselamatan. Tuh Mbak Deta. Nah, begitu teman-teman, arti yang sebenarnya kenapa kita umat Katolik selalu membuat tanda salib. Biasanya di awal dan di akhir kita berdoa, bahkan juga sebelum kita melakukan kegiatan atau beraktivitas ya, Romo ya. Nah, Romo, jadi Romo menyinggung bahwa ketika membuat tanda salib itu besar bahkan atau kecil ya, Romo ya. Nah, sebenarnya Romo, ini yang benar membuat tanda salib itu yang seperti apa, Romo? Loh, begini loh, kalau kita itu memang orang Katolik yang beriman pada Kristus, loh kenapa kita harus malu-malu gitu loh? Ya membuat tanda salib ya besar, nggak apa-apa kok, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oh, besar nggak apa-apa, kita itu sudah beriman. Nah, itu memang harus dimengerti. Nah, tanda salib itu sendiri menunjuk kuasa salib Kristus yang menyelamatkan dan tanda perlindungan Kristus terhadap kuasa jahat dan setan. Nah, maka mengapa kita harus malu-malu ya, Romo ya? Iya. Nah, Romo, dalam tanda salib itu kan ada dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Benar sekali. Nah, artinya Romo, kenapa dalam tanda salib itu menggunakan itu, Romo? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, ini kan menyangkut Allah Tritunggal ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, tetapi sebelumnya tanda salib yang disertai dengan seruan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus ini sebenarnya baru muncul kemudian di abad pertengahan. Nah, ini dari sejarahnya ya. Dengan tanda salib itu yang disertai dengan seruan Allah Tritunggal ini, orang beriman mengenang baptisannya. Oh, iya. Nah, kan kalau dibaptis itu kan aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, ketika kita menjadi milik siapa? Milik Kristus. Oh, iya, milik Kristus dan mengenang pengakuan iman. Pengakuan iman yang dinyatakan ketika baptis. Nah, itu Mbak Deta. Sehingga ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini kan menyangkut Allah Tritunggal ya. Allah Tritunggal. Kita meminta pertolongan, perlindungan dari kuasa kejahatan tadi. Ya, itu. Jadi Romo juga di awal menyebutkan bahwa pemberian berkat itu diberikan oleh para kaum tertabis begitu ya, Romo ya. Iya, kemudian benar. Bedanya dengan tanda salib yang kita buat dengan tanda salib berkat yang dibuat oleh kaum tertabis ini apa, Romo? Oke, Mbak Deta. Nah, pemberkatan dengan tanda salib atas orang atau benda itu menunjuk pada pelimpahan kuasa dan daya Allah yang menyelamatkan dan menunjukkan bahwa mereka, yakni orang atau benda itu adalah milik Kristus. Nah, yang namanya pelimpahan kuasa, siapa yang mendapatkan kuasa untuk memberkati? Ya kaum tertabis kan? Nah, itu maka inilah bedanya ketika orang memberikan berkat, gitu ya. Jadi bedanya hanya ini ya, Romo ya, pada pemberian berkat ini ya, Romo ya. Pemberkatan itu sebagai bentuk pelimpahan kuasa. Namun sama-sama sebagai tanda bahwa kita ini adalah milik Kristus. Nah, begitu ya, Romo. Ya.
Bagaimana saudara-saudari yang terkasih? Apakah saudara-saudari yang terkasih sudah paham mengenai tanda salib ya Romo? Iya. Dan satu lagi nih, kita sebagai orang Katolik tidak perlu malu-malu untuk membuat tanda salib. Harus bangga dong. Harus bangga. Harus Kita bangga. sebagai orang Katolik harus bangga. Bangga karena kita milik Kristus. Begitu. Nah. Jadi tidak perlu malu-malu lagi ketika berada di luar Iya. membuat tanda salib hanya Mm-mm. begini ya Romo ya. Kurang mantap. Kurang mantap. Kurang ya. mantap begitu. Nah Romo, Ya. untuk pembahasan kita selanjutnya Romo, kita Wah, akan iya. membahas mengenai apa Romo setelah tanda salib ini Romo? Oke Mbak Deta, memang setelah tema kita setelah ini kita akan membahas tema tentang menebah dada. Ya, menebah dada. Itu Mbak Deta. Tapi terima kasih loh ya sudah mau datang ke pastoran. Ya kan sudah Iya, mau datang ke Romo. pastoran. Sambil mencari ilmu Romo, Ya, mencari ilmu tentang kekayaan iman Katolik benar begitu kan sekali Romo. ya. Nah, demikian episode subscribe kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe juga tentunya. Di share juga boleh. Boleh. Karena ini sangat-sangat menambah wawasan kita dan juga menguatkan iman kita. Iya, benar. Begitu ya Romo? Oke. Baik, saudara-saudara yang terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Vivat Koresu, Per Cor Marie.